Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ina ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa ikhlasan yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Allahumma ya fattah alhimna shawab wa jannibna zalal birahmatika ya arhamar rahimin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan contoh-contoh dari ayat Al-Quran, dari beberapa jenis atau macam-macam di ilmul balaghah. Oke. Yang pertama ada jinas. Jinas, apa itu jinas? Jinas adalah keserasian lafaz antara dua kata dalam satu kalimat, baik dari segi bentuk, jumlah huruf, dan cara pengucapannya, tetapi memiliki makna yang berbeda. Jinas terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada jinas tam atau jinas sempurna. Kemiripan kata-kata benar sama bagi dari segi jumlah maupun harakatnya. Ada yang kedua adalah jinas goyrutam, tidak sempurna. Ada sedikit perbedaan dalam harokat atau hurufnya. Contoh dalam Al-Quran yaitu dalam surah Ar-Rum ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah. Pada lafaz kata as-sa'ah pertama berarti hari kiamat, sedangkan sa'ah kedua berarti waktu yang sebentar. Jadi intinya jinas itu adalah lafaz antara dua kata atau dalam satu kalimat, baik dari segi bentuk dan jumlah huruf dan cara pengucapannya, tetapi memiliki makna yang berbeda. Oke, itu yang pertama, jinas. Yang kedua, ada contoh yaitu iktibas. Apa itu iktibas? Mahwal iktibas. Iktibas adalah penggunaan kutipan ayat Al-Quran atau hadis dalam suatu kalimat tanpa menyebut sumbernya secara langsung. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'as sabirin. Dalam berbagai syair Arab sering digunakan frasa seperti fasbir sabran jamila yang mengacu pada makna ayat ini. Oke. Selanjutnya ada saja. Apa itu saja? Saja adalah bentuk irama atau keselarasan bunyi dalam prosa Arab yang tidak terikat oleh wazan. Apa itu wazan? Wazan adalah timbangan syair. Biasanya ditemukan dalam ayat-ayat pendek. Saja, contoh saja dalam ayat Al-Quran, wadduha wal-laili idza saja. Kata ad-duha dan saja memiliki kesamaan bunyi yang indah. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya ada yang namanya husnut ta'lil. Apa itu husnut ta'lil? Husnut ta'lil adalah gaya bahasa yang menjelaskan sebab suatu kejadian dengan cara yang indah dan mengandung makna yang mendalam. Contoh dalam surah Al-Quran yaitu surah At-Takwir ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Bernapasnya pagi di sini adalah bentuk metafora indah yang menggambarkan datangnya cahaya fajar setelah kegelapan malam. Itu husnul ta'lil. Contoh husnul ta'lil
di dalam ayat Al-Quran. Oke, untuk selanjutnya, at-ta'bir anil madhi bima yushbihu dzam, menegaskan pujian dengan kata-kata yang menyerupai celaan. Jadi yang dimaksud di sini, dia ingin memuji seseorang, tetapi ia memakai kata-kata atau kalimat yang menyerupai sebuah celaan. Ini adalah gaya bahasa yang tampaknya seperti celaan, tetapi sebenarnya atau pada hakikatnya mereka ingin memuji dengan pujian yang tinggi. Contoh dalam ayat Al-Quran yaitu di surah Fatir ayat ke-36. Bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Seolah-olah kematian adalah hal yang baik bagi mereka karena bisa mengakhiri siksa, tetapi justru mereka tidak mati dan terus disiksa. Untuk selanjutnya, at-ta'bir anidzam bima yushbihul madh, menegaskan celaan dengan kata-kata yang menyerupai pujian. Contoh di dalam ayat Al-Quran, atau bisa dijelaskan, gaya bahasa ini digunakan untuk menyampaikan celaan dengan cara halus yang sekilas seperti pujian, padahal aslinya dia ingin mencela atau mencaci kepada orang tersebut. Contoh dalam ayat Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat ke-49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzuk innaka antal azizul karim. Orang kafir yang disiksa di neraka disebut Azizul Karim, yang mulia dan terhormat. Padahal sebenarnya ini adalah bentuk sarkasme yang menegaskan kehinaan mereka. Mereka sedang disiksa di api neraka, tetapi ayat Al-Quran mengatakannya dengan Azizul Karim. Oke, yang terakhir kita ada yang namanya uslubul hakim. Apa itu uslubul hakim? Uslubul hakim adalah teknik retoris yang mengalihkan jawaban dari suatu pertanyaan dan atau pernyataan ke arah yang lebih penting atau berbeda. Contoh di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-189. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yang mana orang-orang bertanya tentang bentuk bulan sabit, tetapi Allah tidak menjelaskan fenomena ilmiahnya sebagai gantinya. Allah menjawab bulan sabit adalah tanda untuk waktu ibadah dan haji yang lebih bermanfaat bagi manusia. Demikianlah beberapa contoh dari ayat Al-Quran. Semoga bermanfaat dan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.